Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya FKG Unisula Orang Imut, obrolan ringan, gigi dan mulut. Ngobrolnya ringan tapi mantap ilmunya ya. Pertama-tama kita applause dulu dong. Ini adalah episode perdana kita. Semoga sambutannya meriah dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Di episode yang pertama ini, pertama banget nih episode, saya juga nervous ya gitu. Saya akan dipandu oleh saya, Dr. Gigi Niluh Ringga Woroprobosari dari Departemen Radiologi. Dan di sini saya sudah nggak sendirian, saya sudah ditemani narasumber kita yang pastinya imut juga, yaitu Dr. Gigi Budi Soehartono, spesialis ortodonsi. Selamat datang, dokter. Selamat datang kembali. Iya. Apa kabar dokter? Gimana kabarnya di masa pandemi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, praktek masih ya dok ya? Praktek masih, cuman untuk jadwal sudah diatur, tidak seperti dulu yang full, cuman sudah dibagi. Oke. Terus dokter Budi ini kan di Departemen Ortodonsi. Apa sih ortodonsi itu dok? Tentang apa sih departemen ini? Untuk ortodonsi ya, ortodonsi itu merupakan bagian dari ilmu kedokteran gigi. Ortodonsi. Jadi ortodonsi itu bagian dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tumbuh dan kembang dari tulang rahang dan wajah, yang nantinya tulang dan wajah itu akan yang mempengaruhi posisi gigi. Oke, berarti tumbuh kembangnya tulang wajah rahang dalam mempengaruhi posisi gigi. Ya. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Benar. Cuman orang-orang mungkin lebih awam itu mungkin familiarnya sama behel ya dok ya istilahnya. Ya, di awal benar. Sebenarnya ortodonsi itu perawatannya macamnya apa aja sih dok? Untuk ortodonsi itu perawatannya yang umum yang biasa digunakan itu yaitu ada perawatan dengan alat lepasan dan perawatan orto dengan alat cekat. Oke, yang lepasan itu biasanya kalau yang udah tua-tua kayak saya, saya tua belum ya? Ya itu tuh pakai alat apa ya? Gitu. Mungkin ada yang bertanya. Untuk lepasan itu, Dr. Niluh, untuk lepasan itu alatnya itu berupa alat yang bisa dilepas pasang oleh operator dan pasien. Jadi untuk penggunaan orto alat lepasan itu untuk kasus-kasus yang digunakan itu untuk tipe kasus gigi yang tidak teratur, yang sederhana. Seperti itu. Kalau untuk yang alat cekat itu alat yang hanya bisa dipasang dan dilepas oleh dokter gigi. Jadi pasien tidak bisa melepas. Iya, pasien tidak menarik lepas. Nih. Nah, terus kalau yang disebut dengan behel oleh masyarakat awam itu sebenarnya perawatan yang mana sih dok? Kalau behel yang maksud perawatan dengan ini ya masyarakat awam ya? Iya, masyarakat awam. Kalau sekarang ini mungkin mereka lebih ke arah cekatnya ya. Mereka lebih ke arah cekat. Lebih familiarnya soalnya istilahnya itu ya. Iya, benar. Nah, terus kan sekarang juga mungkin udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Perawatan behel itu lagi hype banget gitu ya. Kayak udah bukan untuk semata-mata kesehatan aja, tapi kayak ada ada fashionnya gitu kayaknya. Kayak lebih keren gitu loh kalau pakai itu. Menurut pandangan dokter Budi sendiri gimana? Untuk sekarang ya, masa sekarang itu perawatan orto sendiri behel ya kalau kita bilang behel masyarakat awam itu menggunakan untuk perawatan behel mereka seperti beralih fungsi. Beralih fungsi yang seharusnya untuk medis tapi sekarang untuk fashion. Benar yang dokter Niluh bilang tadi, sekarang untuk fashion. Di mana terutama ya yang lebih sering itu anak-anak remaja. Anak remaja yang masih sosialnya, gaulnya untuk identitas dirinya biar gahol gitu jadi mereka menggunakan behel itu untuk menunjukkan identitasnya biar bisa eksis di lingkungannya. Ini loh, saya pakai behel ini, saya bisa pakai behel gitu loh. Dengan walaupun yang dipakai itu kadang
entah dipasangnya di mana kan. Untuk sekarang ya macam-macam ini ya, sekarang. Nah terus dok, apa namanya kalau mau pasang behel lah tadi ya yang kita kan. Tadi kan sempat dokter Budi singgung harus dipasang dan dilepas oleh dokter gigi. Sebenarnya itu sebelum dipasang apakah ada pertimbangan sih dok sebelum diinsersikan ya kalau bahasa kita di dalam rongga mulut ya pasien? Iya. Banyak masyarakat atau pasien yang datang ke saya gitu kan, datang pertama konsul, dok saya pengen pasang ya, pengen pasang, terus tahu-tahu mereka, dok saya bisa langsung dipasang nggak seperti itu. Ya banyak yang begitu ya, datang dulu ya, betul. Bisa langsung dipasang. Itu tidak bisa. Jadi kita punya standar prosedurnya untuk perawatan behel. Jadi sebelumnya pasien itu konsultasi pertama, yang pertama datang itu konsultasi. Setelah itu kita dokter gigi kan harus mengumpulkan data-data pasien gigi pasien ya, data-data. Nah, mengumpulkan datanya itu yaitu dengan pertama kita pemeriksaan secara langsung dari rongga mulut pasien, ya pertama seperti itu. Yang kedua kemudian kita lakukan foto ronsen. Oh, harus foto ronsen. Harus foto ronsen. Foto ronsen untuk perawatan orto itu ada dua, itu foto ronsen cefalometri dan foto ronsen panoramik. Nah, biar apa sih dok kalau harus di ronsen segala tuh dok? Oke, foto ronsen itu untuk kita melihat, jadi bukan hanya untuk melihat gigi aslinya ya, tapi kita melihat jaringan pendukung giginya, sehat atau tidak, ya. Terus kemudian posisi dari giginya. Kadang ada posisi gigi yang tidur. Kalau untuk orang awam bilangnya posisinya miring ya, miring atau tidur ya. Nah itu. Kemudian kita melihat ada infeksi atau tidak. Oke, berarti yang perlu dipertimbangkan tuh banyak ya dok? Banyak. Ya. Ada infeksinya. Tadi infeksi itu berarti kalau ada gigi-gigi lubang tuh berarti harus dirawat dulu ya? Harus dirawat dulu, benar. Nggak bisa cuman langsung dicelep gitu aja selesai. Nggak gitu lah ya. Terus apa namanya foto ronsen itu berarti kalau nggak dilakukan efeknya kan keadaan-keadaan yang tadi jadi nggak tahu ya dok ya. Benar. Terus efeknya kalau misalnya nggak ketahuan ada infeksi di sekitar tulang rahang, kemudian nggak tahu kalau misalnya ini ada gigi yang nggak bisa tumbuh nih, tumbuhnya miring, itu efeknya apa sih dok ke perawatannya sendiri? Oke, untuk perawatan orto jika langsung dilakukan pemasangan tanpa kita lakukan foto ronsen ya, biasanya ini lebih sering banyaknya pada ini ya, bukan di dokter gigi ya. Kalau dokter gigi mereka umumnya sudah sesuai prosedur, sudah ada fotonya ya. Tapi yang kebanyakan kita lihat itu, apalagi banyak kasus sekarang yang sekarang lagi hype-nya itu di Kortugi itu. Di Kortugi itu yang sudah dipasang itu kebanyakan mereka langsung pasang sudah jadi tanpa foto. Ternyata setelah dilakukan perawatan giginya itu tambah goyang. Malah tambah parah giginya ya? Tambah goyang, bukannya tambah rapi, yang ada tambah goyang itu kenapa? Karena si tukang gigi itu tidak melakukan foto ronsen terlebih dahulu. Padahal jika tidak dilakukan, yang infeksi itu atau jaringan pendukung gigi, jaringan periodontalnya yang ternyata ada kerusakan jaringan yang dilakukan pemasangan orto akhirnya bertambah parah gitu. Karena nggak ketahuan tadi tidak ketahuan, ya. Dikira nggak kenapa-napa, kemudian diberikan bagus alat. gitu ya. Berarti sebetulnya perawatan behel sendiri tuh ada istilahnya ketidaknyamanannya di pasien juga ya berarti dok ya? Iya pasti. Tidak semanis atau sekeren kelihatannya ya ternyata. Taunya mungkin beberapa masyarakat mungkin masih berpandangan kalau ya kan cuman ditaruhin kawat, kemudian warna-warni, ada warna kita bisa pilih sendiri, bisa merah kuning hijau gitu kan, selang-seling gitu. Sepertinya kelihatannya ini keren ya. Kan kalau senyum bagus tuh langsung banget itu ya. Kayak gitu. Nah ternyata banyak pertimbangannya gitu loh orang-orang imut ya, jadi tidak bisa sembarangan. Terus
dari penjelasannya yang obrolan kita barusan tadi nih dok, kan nggak sembarang pihak nih bisa melakukan pemasangan. Iya, Berarti betul. sebetulnya baiknya nih kalau pengen pasang behel tadi ya, Iya. atau pasang perawatan ortodonsi ya, itu seharusnya yang punya kompetensi siapa sih dok gitu? Oke, yang punya kompetensi ya. Mm-mm. Perawatan orto itu yang pasti untuk melakukan perawatan orto yang kita sudah di dokter gigi kan ada bagian-bagiannya, Ya betul. punya spesialisnya. Nah, kompetensi yang berhak itu yaitu dokter gigi spesialis ortonya, di mana mereka itu sudah pendidikan terlebih dahulu kurang lebih biasa 3 tahun ya. Beda sama tukang gigi. Kalau tukang gigi pendidikan yang didapat cuman dari YouTube, Ah, iya. video sosialnya YouTube, cuman berapa menit atau belajar dari YouTube 3 menit sudah bisa pasang Sudah bisa katanya gitu. Ya. 3 tahun dan 3 tahun 3 sama menit 3 ya. menit. Terus berarti itu mungkin dokter pernah dengar juga soal case-nya atau wawancaranya pembalap wanita nasional namanya Kintan Mary. Itu waktu Juli 2019 lalu sempat diwawancara di salah satu TV nasional. Iya. Jadi di kasusnya beliau ini 4 gigi depannya nih, Iya. 4 gigi serinya sini dok itu sampai harus dicabut. Iya, iya, iya. Katanya karena behelnya itu ada karatnya. Satu itu, kedua waktu diperiksa lebih lanjut ternyata ada tanda-tanda menuju keganasan, lesi keganasan. Iya, iya, Kenapa ya dok ya kok bisa sampai kayak gitu? Oh ya, untuk Kintan Mary ya. Iya, Kintan Mary itu setahu saya pembalap muda nasional kita ya. Yes, Itu cantik betul. ya aslinya ya. Cantik banget. Cantik Sayang ya. kan giginya wah. Itu cantik. Oke, dia itu Kintan Mary itu masa-masa mudanya itu ya itu tadi yang pertama dia terpengaruh sama lingkungan untuk eksisnya dia. Untuk eksis biar kelihatan bagus untuk fashion akhirnya dia memasang bukan di dokter gigi. Dengan iming-iming biaya murah kan. Betul. Kalau tidak salah wawancaranya seperti itu. Dia teriming-iming biaya murah akhirnya masang di tukang gigi atau disebut ahli gigi dengan biaya murah. Nah itu kalau tidak salah di wawancaranya itu dia bilang baru berapa hari pakai kawatnya berkarat ya. Ada karatnya Kawatnya berkarat, kemudian akhirnya dia minta lepas, ya kan? Nah dari situ kita bisa lihat bahan yang digugakan oleh tukang gigi, kawatnya bukan kawat yang standar medis, ya kan? Entah dipakai kawat apa, kawat jemuran mungkin, baru berapa hari pakai sudah langsung karatan. Kawat bangunan kali. Iya, kawat bangunan mungkin kan bisa aja nih kan. Iya, Oke, terus, itu menyebabkan karat. Kemudian satu lagi, ketika dia melakukan pemasangan orto itu ada giginya ada lubang, kalau tidak salah lubang atau dia melihat ada noda coklat katanya di giginya. Nah itu kalau dari kita kan bilang kalau noda itu berarti sudah giginya sudah lubang ya, dokter Niluh ya. Karies ya. Sudah lubang. Nah itu sama tukang giginya tidak dilakukan perawatan, dibiarkan terus menerus. Akhirnya mungkin yang mengarah ke lesi itu bukan dari behelnya tapi mungkin dari lubang yang dibiarkan. Oh, berarti karena dia sudah lubang, kemudian diberikan beban dari kawatnya iya, tadi. diberikan beban atau kemudian ditutup sama lem ortonya. Oh, pakai lem juga ya, Dok? Kan Ya, dia kan wah. pakai, mungkin lem ortonya kita tidak tahu dipakai apa, mungkin ya pakai, nggak tahu ya kalau tukang gigi menggunakan apa ya. Yang pasti kalau udah lubang tidak dirawat tapi kemudian ditutup, yang ada kan bertambah parah kan infeksinya, betul. lubangnya. Malah kuman-kuman yang ada di dalamnya itu tuh malah berkembang biak Iya, gitu loh, menyebar. teman-teman. Jadi harusnya memang kalau sebelum dirawat orto tadi seperti kita sempat ngobrol awal-awal, dilihat dulu kondisinya, gusinya sehat atau tidak, ya, Dok, ya? Giginya sudah sehat semua apa enggak. Kalau ada gigi yang susah tumbuh aja harus tindakan dulu kan, iya. nggak Ada cuman lubang dibiarin harus dirawat aja, dulu, gitu. pre-perawatan ya. Pre-perawatan, betul. Pre-perawatan, Persiapan ya. dulu. Jadi Iya, kalau udah betul. clean baru bisa pasang ya, Dok, Iya, ya? betul. Oke. Terus kayak tadi kasusnya Kintan Mary itu sempat juga dokter bilang kalau
apa namanya tergiur oleh harga yang Harga murah. murah. Nah, masyarakat awam mungkin sebagian yang mungkin belum paham ya, Ya. itu kadang merasa pasang di dokter gigi tuh mahal gitu loh. Saya mah cari yang alternatif yang murah aja lah Oh, gitu. iya, iya, Menurut pendapat dokter gimana sih, Dok, kalau itu kayak kita gitu? balik lagi ya dokter Gigi kayak gitu ya. Mereka menganggap di dokter gigi itu mahal, di tukang gigi itu murah. Ya, balik lagi kita kembali ke yang sudah dilakukan dokter gigi apa sebelum melakukan perawatan orto. Alat yang digunakan, alat dan bahan digunakan itu impor. Yes, Dengan kualitas ya dengan kualitas yang emang kualitas standar medis ya. Kemudian mereka dokter gigi atau untuk yang ini perawatan orto spesialis itu melakukan sekolah, dia mengambil sekolah lagi yang khusus untuk merawat gigi-gigi berjejal atau renggang itu gitu kan. Nah itu pendidikannya itu minimal 3 tahun tadi. Nah, minimal 3 tahun itu. Minimal 3 tahun, bisa lebih loh. Itu kalau pas ya. Iya. Bayangkan minimal 3 tahun. Jadi ilmunya itu ya kalau kita bilang sudah mumpuni lah gitu ya, sudah mumpuni. Terus teknologi yang digunakan juga kan lebih canggih. Iya. Sehingga kalau misalnya dibandingkan ya nggak apa ya, bahasa cakepnya tuh ya teman-teman, nggak apple to apple. Yes, atau tidak apple to nggak apple. sama. Benar. Jadi apa namanya, yang satu mungkin ya kelihatan lebih murah tapi dengan plus resikonya. Mungkin yang satu mungkin mahal tapi insya Allah sudah ada pertimbangan yang gitu ya, sembarangan aja. Terus apa namanya, ada juga mungkin yang terkait masalah harga tadi ya, Dok, yang masih soalnya ngeluhnya sering-seringnya kan kita sama-sama tahu ya, Dok. Ih, mahal. Jadinya kadang beberapa orang ada yang berinisiatif, saya beli sendiri alatnya, nanti saya tinggal datang ke dokter, pasangin gitu. Menurut dokter gimana sih? Dokter gigi jadi seperti tukang jahit ya dokter. Ya seperti tukang jahit ya kita ya. Kalau kayak gitu kita seperti pasien datang bawa bahan jahitan, Dok, tolong saya dibikinin seperti ini gitu ya. Loh, seperti itu dimanapun pasien atau masyarakat datang membawa bahan sendiri, dokter gigi manapun, dokter gigi spesialis manapun akan menolak seperti itu. Karena untuk perawatan orto itu kita mempunyai standar sendiri, perawatan sendiri. Misalnya ukuran kawatnya, ukuran kawat itu tidak hanya satu kawat, tidak hanya ukuran satu kawat. Nanti per tahap itu kita harus ganti ukuran gitu kan. Kemudian tapi yang dibawa pasien kemungkinan cuman satu set aja, mungkin bracketnya dan satu kawat aja, menurut dia itu sudah oke. Dan kita juga tidak tahu itu bahan yang dipakai seperti apa. Belinya di mana juga enggak tahu ya. Belinya di mana. Sekarang tuh kalau kita sama-sama buka e-commerce nih kan, namanya pandemi ya. Iya benar. Banyak toko tuh yang bukanya online. Saya rasa orang imut yang lagi nonton juga pasti ya, paling nggak sebulan sekali pernah lah gitu beli barang lewat e-commerce. Iya. Entah itu namanya Shopee, Tokopedia gitu. Ya anyway, jadi banyak yang apa namanya jualan, Dok, di situ. Jadi apa namanya, saya sempat coba-coba lihat-lihat juga ya, dan harganya tuh wah gila, 5.000, Dok, bisa dapet apa namanya wire-nya, kemudian bisa dapet ininya tuh, bracketnya tuh dijual berapaan ya kemarin saya lihat, under 50.000, Dok. Bracketnya ya? Iya, segituan. Itu menurut dokter gimana sih, Dok? Itu bisa nggak sih, boleh nggak sih sebenarnya? Wah, kalau untuk bracket 50 ribuan, karet 5.000 kualitasnya seperti apa ya? Ya itu kan marketing aja sih ya yang jualan ya. Jadi kita masyarakat ini jangan sampai tergiur sama iming-iming dari marketing ya. Jangan sampai tergiur sama ini kita harga murah. Ini kamu beli aja nanti bisa dipasang di dokter gigi. Jangan tertipu seperti itu ya. Dipasang sendiri di rumah. Kita iya. satu set. Ada yang jual kayak gitu.
Nah, itu kan tipuan itu namanya ya. Hoax namanya ya. Itu hoax dari penjual gitu kan ya. Iya. Jadi kayak apa namanya nggak sadar sedang dirayu. Sedang dirayu, gitu iya. Seperti itu. Jadi Padahal- hati-hati seperti itu ya, Dokter Nilu ya. Betul. Padahal bahannya kita sendiri belum tahu ya, belum bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Tapi betul. apa namanya komponennya apa, Iya. aman atau tidak. Nanti kalau apa namanya kena makanan, minuman, apakah dia akan karatan Berubah kayak ya, tadi? nanti seperti kasus Intan Mary itu ya. Oke, mungkin dari obrolan seru kita tadi ini, Dokter Budi ada yang mau disampaikan nggak buat orang imut yang lagi menonton di rumah? Oke, terima kasih Dokter Nilu. Buat orang-orang imut yang ada di rumah, kami sebagai dokter gigi tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat, Anda semua, jika Anda ingin melakukan perawatan orto atau memasang orto, datanglah ke ahlinya, yaitu dokter gigi spesialis orto, bukan ahli-ahlian ya, Dokter Nilu ya, bukan ahli-ahlian. Karena perawatan orto itu bukan hanya tren semata, tapi juga kebutuhan kesehatan, khususnya kesehatan mulut, gigi, dan rahang. Oke, seperti itu Dokter Nilu. Oke, terima kasih loh Dokter Budi. Oke, terima sama-sama Dokter Nilu. Kita sudah diundang di sini ya. Seru banget loh hari ini. Kali. Alhamdulillah hari ini obrolan kita sudah banyak banget tadi ya yang kita bahas, seru banget. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Syukur-syukur kalau memberikan tambahan ilmu buat Amin, yang mudah-mudahan. menonton, orang imut yang lagi di rumah di jalan sambil dengerin, atau mungkin apa namanya lagi santai-santai gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya apa namanya habis nonton ini tolong di like dan di share kalau misalnya kalian merasa topik yang kita obrolin nih itu asik dan bermanfaat ya. Kemudian kita tunggu juga untuk komen-komennya, misalnya Dok saya mau dong dibahas tentang ini misalnya Iya, ya, dan betul. topik-topik lain, karena banyak yang biasanya masih apa namanya tentang dunia kedokteran gigi itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal sebenarnya belum ditanyain. Terus jangan lupa juga subscribe ke YouTube-nya kita, yaitu di Unisula FKG, atau follow juga di Instagram kita di akunnya Di sini ya, Dokter Nilu ya. Unisula Official. Akan ada topik-topik menarik serta obrolan-obrolan yang asik selanjutnya. Pokoknya nggak kalah seru dari kita hari ini ya. Terus kita akan ketemu lagi di podcast Orang Imut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kepada orang imut sekalian, sampaikan pada handai dan taunat, behel bukan perawatan instan yang seketika pasang tidak bisa langsung cantik dan tampan, karena perawatannya butuh beberapa pertimbangan. Tidak bisa minta murah, tapi menuntut hasil waktu.